Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah rindu berat kepada Allah. Rindu berat kepada Allah. Akhir-akhir ini, saya sering mendengar pembicaraan atau melihat postingan di media sosial seperti FB tentang kerinduan umat Kristen agar bisa beribadah kembali di gereja. Social distancing atau pembatasan sosial berskala besar yang kita kenal dengan istilah PSBB ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19. Dan hal ini juga membuat gereja untuk mengambil kebijakan agar ibadah dilakukan di rumah jemaat masing-masing. Sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hingga sekarang belum ada kepastian kapan ini akan berakhir. Hal ini membuat semakin rindu. Banyak orang yang mengalami kerinduan untuk bisa kembali beribadah di gereja. Baik para hamba Tuhan maupun para jemaat, kita sama-sama merindukan untuk bisa kembali beribadah bersama di dalam gerejanya. Dan kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, inilah situasi kita saat ini. Firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 63 ayat 2 merupakan ungkapan dari Raja Daud akan kerinduannya juga kepada Allah. Pada saat itu kita melihat cerita ini bercerita ketika Raja Daud harus melarikan diri dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. Karena Absalom sudah melakukan kudeta. Jadi kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 15 ayat 15 sampai 24, sebenarnya masih banyak orang yang mengasihi Daud dan masih banyak orang yang mau berjuang untuk Daud. Tetapi Daud memilih untuk melarikan diri. Kenapa? Dia lebih memilih untuk melarikan diri karena dia mengasihi anaknya. Karena kalau tidak melarikan diri, maka dia harus membunuh anaknya. Selain itu, Daud memang harus melarikan diri karena memang dia sadar. Hal ini harus terjadi karena dampak dari dosa yang telah dilakukannya dengan Batseba. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, pada dasarnya Daud ini adalah seorang raja yang sangat mengasihi Allah. Jadi ini bisa terlihat ketika tabut Allah yang berisi 2 loh batu, yang berisi hukum Taurat, ini akan dibawa kembali ke Yerusalem. Daud mempersembahkan banyak korban bakaran. Dan Daud bukan hanya mempersembahkan korban bakaran, bahkan Daud juga mempersembahkan, mengorbankan harga dirinya. Ini terjadi ketika Daud meloncat-loncat, menari-nari. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 13-17 ini terlihat. Bahkan ada orang yang sampai memandang rendah Raja Daud karena dia melakukan hal yang demikian. Jadi kita lihat di sini, Daud merindukan Allah bukan karena ada masalah. Daud merindukan Allah karena memang dari sananya, dari dulunya dia adalah seorang yang mengasihi Allah. Kita tahu, Daud percaya bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan baginya. Allah itu adalah yang terutama baginya, yang mengantarkan dia untuk mendapatkan keberhasilan. Bapak Ibu yang terkasih, namun saat ini sekarang di dalam pelariannya, Daud harus jauh dari Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana tabut Allah berada. Tabut Allah ini merupakan lambang kehadiran Allah. Jadi ketika jauh dari tabut Allah, dia merasa dia jauh daripada Allah. Dan dia merasa kesepian, dia merasa hidupnya terasa hampa, hidupnya tidak lengkap, dan dia mengalami keresahan yang sangat luar biasa ketika dia percaya Allah itu jauh daripadanya. Saat ini kita melihat kerinduan kepada Allah dialami oleh Raja Daud. Yang dia sampaikan dari pembacaan firman Tuhan di sini, di dalam ayat yang kedua, ini digambarkan kerinduannya itu ibarat rasa haus yang luar biasa. Jadi seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kerinduan kepada Allah digambarkan seperti padang pasir yang luas, yang tidak akan pernah bisa basah meskipun ada ribuan kubik air ditumpahkan.
tidak akan bisa membasahi padang yang demikian. Ini yang menggambarkan kerinduan Daud kepada Allah. Meskipun apapun yang dia lakukan, dia tetap merasa sebenarnya belum ada kepuasan untuk bisa melepaskan kerinduannya kepada Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini, ini menunjukkan kerinduan kepada Allah dalam bentuk rindu yang luar biasa beratnya. Saya pernah melihat di sebuah truk tulisan, ya, truk itu bermuatan puluhan ton, tetapi tulisan di baknya mengatakan seperti ini: muatanku tidak seberat rinduku. Jadi rindunya lebih berat daripada puluhan ton. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini kita diperlihatkan bahwa Daud menyatakan kerinduannya kepada Allah bukan hanya sebatas bibir saja. Jadi bagi kita juga perlu menyatakan kerinduan kita kepada Allah bukan hanya sebatas bibir saja. Ya, bagi kita yang menyatakan kerinduan kepada Allah melalui gerejanya, perlu kita renungkan, apakah kita memang benar-benar mau bersekutu dengan Tuhan ke gereja, atau kita mau berjumpa dengan teman-teman kita yang lain? Atau jangan-jangan kita lebih rindu untuk melakukan aktivitas yang sudah lama kita tinggalkan selama ini? Ini menjadi perenungan yang harus kita selalu renungkan dan tanyakan setiap saat. Oleh karena itu pada saat ini rindu berat kepada Allah. Kerinduan kepada Allah harus terlihat, harus ada buktinya. Yang pertama, tekun mencari Allah. Kerinduan kepada Allah harus mendatangkan ketekunan mencari Allah. Dalam ayat 2, di sini digunakan kata mencari Allah. Untuk kata mencari Allah, kata mencari yang dipakai istilah Ibraninya adalah sakar. Sakar artinya tekun mencari karena didorong kerinduan yang sangat mendalam. Karena Daud rindu kepada Allah, maka dia tekun mencari Allah. Jadi orang yang memiliki kerinduan akan menghasilkan ketekunan untuk mencari bagaimana caranya bisa bersekutu dengan Allah. Kerinduan harus menghasilkan ketekunan. Ini yang terlihat jika kita merindukan seseorang. Di zaman sekarang ini, kalaupun jarak memisahkan kita, ini tidak membuat kita kehabisan akal untuk bisa melihat si dia. Ya. Artinya kita akan cari alternatif untuk bisa berkomunikasi dengannya. Jarak boleh memisahkan, tetapi handphone dengan video call, dengan chattingan, SMS bisa mempertemukan kita. Artinya apa? Orang yang rindu kepada Allah tidak akan pernah menjadi bosan, meskipun kerinduannya belum terpenuhi. Ini yang kita lihat dari seorang Raja Daud. Meskipun jauh dari Yerusalem, meskipun jauh dari tabut Allah, Daud tetap melakukan perenungan secara pribadi. Jauh dari Yerusalem tidak membuat Daud melupakan untuk memuji Allah. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang kelima. Meskipun Daud jauh dari Allah, dia mengatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Ya, jauh dari Allah bukan alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir dalam bentuk roh dan kebenaran. Yang bisa hadir di mana saja dan kapan saja, karena dia adalah roh, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang menyembah Allah, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini yang kita lihat dari Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Jadi dalam hal ini kita melihat Allah selama ini dikenal dengan Allah yang transenden, jauh di sana. Tetapi pada dasarnya juga Allah adalah Allah yang imanen, ada di sini, ada sekarang bersama dengan kita. Di dalam rumah kita, Allah juga ada. Di dalam gereja dia ada. Tetapi di dalam keluarga kita, di dalam tempat kita berada sekarang, Allah juga bersama dengan kita. Ini adalah Allah yang imanen. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita belum bisa beribadah di gereja,
Namun kerinduan kepada Allah tidak akan pernah bisa membuat kita berputus asa. Benarkah kita rindu kepada Allah? Ini akan terlihat dari ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Menunggu situasi ini berubah, mari kita tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kerinduan kita kepada gereja, melakukan ibadah di gereja itu adalah hal yang baik. Tetapi menunggu hal itu terjadi, kita perlu seperti Daud. Tetaplah memuji Allah dimanapun kita berada saat ini. Orang yang tekun mencari Allah tidak akan menjadikan alasan tidak beribadah di gereja sebagai alasan untuk malas memuji Tuhan, karena kita tidak ada di dalam gerejanya. Jadi orang yang rindu kepada Allah, tekun, meskipun bukan di gereja, meskipun harus di rumah kita beribadah, kita tetap mempunyai inisiatif untuk memuji Allah dengan penuh sukacita. Rindu kepada Allah. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah buktinya harus tetap mencintai Allah. Jadi kerinduan sebenarnya ini kan merupakan dampak dari rasa cinta. Dan kerinduan juga akan semakin memperbesar rasa cinta. Jadi ini yang akan terjadi kepada pasangan yang saling mencintai, pasti akan saling merindukan. Dalam ayat yang ke-9, Daud mengatakan bahwa jiwanya tetap melekat kepada Allah, tetap kepada Allah, jauh pun dia di mana, tetapi jiwanya tetap kepada Allah. Artinya Daud tidak pernah jauh dari Allah. Meskipun dia harus jauh dari Yerusalem, jauh dari tabut Allah, tetapi jiwanya, cintanya tetap kepada Allah. Saat ini mari kita memandang ketika situasi kita tidak bisa beribadah di gereja, sebagai waktu bagi kita juga saat ini untuk membuktikan bahwa memang kita ini benar-benar mencintai Allah. Bahwa tempat, apakah itu rumah atau dimanapun, tidak akan membuat kita terpengaruh untuk melupakan Tuhan. Seperti halnya Daud, meskipun dia jauh, tetapi dia tetap memuji Allah. Cinta kepada Allah akan terlihat dari bukti kesetiaan. Meskipun kita sedang berada di tengah-tengah tantangan, kita akan tetap memuji dan beribadah untuk memuliakan Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, cinta kepada Allah akan membuat kita terhindar dari sikap menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga yang mau kita renungkan pada saat ini adalah rindu kepada Allah harus terlihat dari bukti bahwa kita percaya kepada kuasa-Nya. Daud di dalam kerinduannya kepada Allah tidak pernah meragukan kuasa Allah yang sudah terbukti menyertai dia selama ini. Hal ini hendaknya juga dapat kita perlihatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam masa sekarang ini, harusnya juga kita memperlihatkan bahwa kita tetap benar-benar percaya bahwa Allah itu berkuasa. Hendaknya jangan ada di antara kita menjadi orang-orang yang putus asa. Jangan ada kita menjadi orang yang frustasi atau akhirnya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, di zaman postmodern ini, salah satu ciri kehidupan beragama di zaman sekarang ini adalah memandang Allah itu dinilai ada ketika bisa membantu atau berguna atau tidak. Jadi kita melihat Tuhan itu dinilai ada, patokannya adalah ketika bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga bisa memenuhi apa yang kita perlukan. Hal ini sama saja dengan prinsip percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa melakukan apa yang aku mintakan. Namun saat ini kita diingatkan, kerinduan kepada Allah seharusnya membuat kita percaya kepadanya. Ya, tanpa meragukan Dia. Meskipun ini belum bisa kita lihat kapan akan berakhir, tapi kita sebagai orang yang rindu kepada Allah seharusnya lebih percaya bahwa Dia akan mengubahkan keadaan ini. Di saat ini, kerinduan kepada Allah seharusnya membuat kita sabar untuk menunggu Allah menyatakan kuasa dan pertolongannya bagi kita. Daud selalu mengingat kebaikan Allah, sehingga dia tidak pernah melupakan pengharapannya kepada Allah.
Ini yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Daud selalu mengingat akan kebaikan Allah. Daud selalu mengingat sumber keberhasilannya itu adalah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk merenungkan. Benarkah kita rindu kepada Allah? Benarkah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Kiranya firman Tuhan menjadi hal yang selalu menguatkan kita. Kiranya melalui renungan pada saat ini dapat memotivasi kita untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Allah melalui persekutuan-persekutuan ibadah kita. Meskipun itu kita adakan di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita.